Pupuk blotong merupakan limbah dari pabrik gula yang mengandung karbon, nitrogen, fosfat, kalium, dan mineral lainnya yang dapat dijadikan alternatif bahan baku pembuatan pupuk organik melalui metode pengomposan. Pemanfaatan bioproduk ini dapat menghasilkan produktivitas tebu dan peningkatan potensi rendemen tebu. Yuk kita simak kata mereka tentang pupuk blotong. Permasalahan muncul saat pupuk kimia ini sulit dan mahal, sehingga para petani menjadi bingung. Nah, muncullah pemanfaatan blotong oleh Basic Crop, sehingga ini menjadi salah satu alternatif bagi petani untuk melakukan pemupukan di kebun. Dan secara umum pupuk organik yang diproduksi ini bisa dikatakan menggantikan dari pupuk kimia yang biasa digunakan. Secara umum kondisi di kebun memberikan hasil yang sama, bahkan di beberapa titik lebih baik dengan penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh Basic Crop. Jadi harapannya ya skalabilitasnya dan tinggal bagaimana memasarkan lebih banyak lagi kepada petani kami. BRIN menjadikan salah satu think tank bagi kami, karena tidak mungkin kami ini industri untuk memikirkan persoalan yang ada, sehingga harapannya BRIN menjadi salah satu think tank untuk bisa memberikan inovasi-inovasi kepada pabrik, khususnya kepada petani-petani kami dan stakeholder kami dalam memanfaatkan teknologi yang pada intinya menaikkan sekali lagi produktivitas dan produktivitas. Terima kasih BRIN. Setelah mendapatkan program pendampingan perusahaan pemula berbasis riset, kami mendapatkan produk yang sangat baik sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh petani dan bisa meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu serta mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, swasembada gula. Pupuk blotong sebagai asupan bahan organik pada areal perkebunan tebu kami, dan juga disertai dengan pupuk basis crop, yaitu yang terdiri dari mikroorganisme tebu yang nantinya mempercepat proses penyerapan nutrisi. Dengan menggunakan pupuk basis crop ini meningkatkan produktivitas tebu. Sebelum saya menggunakan Basic Crop ini, jadi penggunaan pupuk dalam keluasan 1 hektar itu mencapai 700 sampai 1000 kg per hektarnya. Nah, dengan penggunaan Basic Crop ini terdapat penurunan signifikan mencapai 50 sampai 70%, di mana dengan hasil yang penurunan 50 sampai 70% itu hasil dari produksinya itu sama dengan penggunaan 700 sampai 1000 kilo ini. Jadi perbedaan ini bisa menekan biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya lain-lain, sehingga keuntungan yang kita dapat itu bisa mencapai maksimal. Pemakaian pupuk kimia untuk lahan tebu di Tegal Besar ini, rata-rata saya pemakaian per hektarnya saya pakai 1 ton CIT A, dan produksinya itu mentok di 1000 kintal per hektarnya. Basic Crop saya coba di sebelah selatan, di selatan Gumuk ini ya. Saya coba lahan 1 hektar pakai Basic Crop, itu perkembangannya anakan itu tambah, dan setelah panen tempo hari itu saya lihat produksinya bisa meningkat. Yang bekerja tebu gaya makmur ini lebih bagus punya ini. Lebih bagus sekarang pakai ini pupuk Basic Crop. Bagusnya gimana? Pertumbuhannya itu lebih cepat, Mas. Masalah panennya juga lebih meningkat lah gitu. Saya adalah sebagai peneliti pendamping pada kegiatan PPBR atau perusahaan pemula berbasis riset.
Sejauh ini untuk kegiatan PPBR basis crop, tim kami sudah melakukan uji coba terhadap pengaruh dari basis crop pada tanaman tebu, di mana uji cobanya itu dilakukan pada beberapa demplot percobaan pada lahan tebu rakyat. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tim kami ini menunjukkan bahwa pupuk basis crop ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mengurangi atau mungkin mereduce kebutuhan pupuk kimia pada lahan tebu. Saya sangat berterima kasih adanya lembaga BRIN ini, di mana memberikan kita khusus untuk petani-petani tebu yang ada di bawah itu dengan adanya BRIN, sehingga penyampaian informasi tentang basis crop ini menjadi luas lagi. Dengan kerjasama dengan BRIN untuk tahun-tahun mendatang, supaya ini bisa dijadikan startup yang harus diimplementasikan dalam bentuk percobaan-percobaan lapang di tingkat petani tebu. Karena petani tebu di daerah Tapal Kuda ini, di daerah Jember, Lumajang, Banyuwangi, Probolinggo, dan Situbondo, itu luasnya 50.500 hektar. Luas sekali. Nah, kalau BRIN bisa mengimplementasikan dalam bentuk percobaan-percobaan basis crop ini yang dibina oleh BRIN, itu merupakan satu langkah yang luar biasa. Kontribusi BRIN menjadi nyata untuk menuju ke ketahanan pangan, ketahanan gula nasional. Itu kontribusi dari BRIN. Itu yang merupakan yang harapan saya seperti itu sebagai seorang investor, sebagai seorang inventor atau peneliti yang ditugaskan oleh BRIN. Terima kasih BRIN.